Tuhan doa pada malam hari ini. Dalam segala kelelahan, dalam segala tekanan hidup yang sedang kita lewati, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa berjalan di depan kita, menuntun hidup kita. Sebelum persoalan doa ini dimulai, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Mari kita masuk ke dalam renungan yang dalam hati ya. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, di mana kami berkesempatan pada malam hari ini untuk datang bersekutu bersama teman-teman seiman untuk menaikkan doa-doa kami, memuji Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menolong akan setiap kami, juga akan jemaat yang lain yang tidak dapat hadir hari ini. Mungkin mereka berhalangan, mungkin mereka sakit, atau mereka sedang undur imannya. Ya Tuhan, kiranya kami percaya Engkau jamah mereka ya Tuhan, agar mereka pada minggu yang akan datang memiliki kerinduan yang sama untuk datang beribadah kepada Tuhan dan berdoa bersama-sama untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita percaya di sekeliling kita saat ini kita melihat dunia begitu kacau, begitu mengkhawatirkan. Kadang-kadang ketakutan itu masuk dalam diri kita, dalam hati kita. Tapi kita jangan khawatir, karena melalui doa kita, apa yang membuat kita rasanya tidak mungkin, tapi mungkin buat Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Doa mengubah segala sesuatu.
Kita sama-sama percaya ya bahwa doa akan mengubah segala sesuatu. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat sekalian yang punya kesaksian bisa membagikan pada saat ini. Ibu Susan, Cingwi, ibu-ibu yang ada, ibu benar, ibu-ibu nggak pernah. Pak Padi benar. Iya. Ya, sering kan Pak. Ibu belum saya dengar. Nah, kan khususnya. Ibu susah dong. Khususan didukung suaminya. Nih, yang baru ini usul ini, benar. Ayo, ayo. Ya Tuhan, kalau udah belum, ya belum. Ibu Sering ada? Iya, bisa bercerita dong. Ini adalah kesempatan loh. Bagaimana Tuhan? Kalau gitu, dia dari. Ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Ini beneran ibu ya, ibu mau sharing. Jadi sebenarnya ini bagi saya sih suatu kesaksian ya. Ini saya baru kepikiran juga tadi siang lagi santai-santai, terus tiba-tiba mikir gitu kan ya. Muncul begitu aja gitu loh. Saya merasa kayaknya kalau kita sekarang ini kan ada nih, kita udah istilahnya melewati lah masa-masa COVID gitu kan ya. Terus saya mikir, aduh, nggak terbayang gitu ya sebelum ini dari tahun 2019 akhir kan kita tuh udah kayak apa gitu kan, udah ketakutan lah apa. Saya tuh mikir kita melewati semua itu bisa gitu loh. Kita ternyata akhirnya bisa melewati semua itu meskipun ada beberapa saudara kita yang tidak bisa ya Bapak Ibu ya, mereka pulang ke rumah Bapak lebih dulu. Maksudnya kita kayaknya kalau saya mikir-mikir ke belakang di masa-masa COVID itu sepertinya kita tuh sangat-sangat ketakutan gitu ya, terus ada yang sampai depresi gitu kan ya. Kita tapi di kurang lebih 3 tahun ya, di kurang lebih 3 tahun itu pelan-pelan akhirnya kita bisa melewatinya. Semoga sih udah gak ada lagi ya. Kita berharap udah gak ada lagi lah. Saya pikir ini adalah suatu kesaksian bagi kita bahwa di masa-masa kurang lebih 3 tahun COVID itu kita merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita tuh sangat besar ya. Saya pikir tanpa penyertaan Tuhan tuh kita nggak mungkin lah kita bisa melewati semua itu. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga, banyak orang yang misalnya ada anggota keluarganya yang meninggal atau sakit tidak bisa dikunjungi. Itu kan satu hal juga yang membuat kita tuh merasa tuh sangat-sangat sedih, tertekan gitu kan, karena kita pengen pergi tapi kita nggak bisa gitu. Padahal mungkin itu saat-saat terakhir kita bisa melihat mereka gitu kan ya. Dan banyak hal-hal juga yang membuat kita rasanya kok kalau kita menengok ke belakang gitu, hari-hari yang lalu itu kayak sangat-sangat penuh dengan ketakutan, kayak kelam banget gitu lah ya. Kita mau keluar rumah pun nggak berani, kita mau ketemu orang juga was-was, ini orang udah vaksin belum? Ini orang kok nggak pakai masker ya? Pas kita kan begitu ya kalau kita mau ketemu orang gitu kan ya. Kalau bisa ngomongnya jauh-jauh gitu, nggak mau dekat-dekat. Bahkan orang-orang yang biasanya dekat dengan kita pun kita nggak mau dekat-dekat gitu kan ya. Gara-gara ini COVID ini loh. COVID ini membuat hubungan kita dengan orang pun yang waktu lalu itu menjauh gitu kan ya. Puji Tuhan sekarang kita suasananya udah
kembali normal lah ya, saya bisa bilang kita udah kembali normal. Saya mau mengatakan bahwa ketika kita bisa melewati semua ini, tidak lain dan tidak bukan adalah karena atas penyertaan dari Tuhan saja. Kita pasti berserah gitu kan, kita mau gimana lagi gitu. Seperti yang dulu kita vaksin, kalau orang bilang yang vaksin nggak vaksin sama-sama mati gitu. Kita takut mau vaksin, tapi kalau kita nggak vaksin juga kita, kalau kena kita juga takut gitu kan ya. Tapi puji Tuhan semua itu sudah berlalu, dan itu semua adalah berkat dari penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Bu Mary. Memang benar apa yang dikatakan Mary ya. Waktu COVID, saya sama istri mungkin ada di atas 3 kali lah, ada lebih ribut gara-gara COVID. Ya, Bukan wayang. itu kekhawatiran, ketakutan memang tiap orang berbeda ya. Ada yang pengamat ini nggak usah takut gitu loh. Contohnya siapa? Pak Yafin itu yang nggak tahu mati dia. Berani itu, luar biasa. Ya, saya salah satu nggak takut mati, tapi saya takut sama istri saya. Tapi bagus, jujur. Memang nggak boleh itu. Ya sekalipun kita laki-laki, kalau kita mesti menghargai ya ketakutannya dia, Karena cinta. kita jangan karena cinta, betul. Amin. Memang cinta mengalahkan segala-galanya. Amin. Seberapa besar kita cinta kepada Tuhan Yesus? Ya, kita kadang-kadang merasakan Tuhan, terima kasih. Wah, segala macam yang indah-indahnya itu yang indah-indah. Tapi kelakuan kita kadang-kadang tidak mencerminkan terang Tuhan dalam hidup kita, nggak ada kadang-kadang. Nah itu, mari sebentar kita juga akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bisa membekali kita dalam melangkahkan hidup kita hari esok, seminggu ke depan, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dan bagaimana kita bisa menjadi terang Tuhan di situ. Mari kita mengangkat satu pujian, mendengar suara. Di hari Rabu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini
berkat-Mu Tuhan. Sekarang kami telah berhimpun, kiranya Tuhan berkenan atas persekutuan kami pada malam hari ini. Berkati juga kawan-kawan yang tidak bersama dengan kami pada malam hari ini, dimanapun mereka berada. Kiranya berkuasa Tuhan selalu menyertai mereka. Kami siap berdoa di Kristus Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mendengarkan beberapa doa syafaat. Diperkirakan tahun ini akan ada musim panas yang panjang, karena didapati ada badai El Nino yang bisa membawa musim panas yang panjang. Tahun ini memang suhu bumi sangat tinggi. Kemarin ya, waktu kita di rumah sakit 2 hari lalu ya, saya lihat di TV di mana Madinah itu sampai 47 ya, 47. Itu sangat menderita, saudara. Kita kalau sampai 38 saja udah saya, apalagi dia 40. Nah, tahun ini akan ada kemarau agak panjang. Kemarau panjang ini pengaruhnya besar, saudara. Berkaitan dengan panen, berkaitan dengan mencairnya es yang ada di kutub, itu akan menyebabkan banjir di musim air naik ya, crop, ataupun di musim hujan. Nah, ini akibatnya buruk buat kondisi dunia. Mari kita berdoa kiranya umat manusia, kita belum melihat ada sebuah tindakan nyata yang dipelopori oleh seluruh dunia, hanya pemimpin dunia untuk
membuat sebuah gerakan bagaimana supaya pemanasan global ini tidak menjadi-jadi, saudara-saudara. Tahun-tahun ini adalah suhu tertinggi di dalam sejarah dunia. Tahun belakang ini, saudara. Itu akan menjadi bencana yang sangat-sangat mengerikan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, sekarang kami berdoa untuk bumi ini yang memang sudah rusak di mana-mana. Sekarang alam tidak bisa bersahabat dengan manusia, dengan penduduk bumi ini. Bencana demi bencana datang silih berganti. Kami berdoa ya Bapa, kiranya ada yang bisa dilakukan bila manusia boleh menyadari bumi satu-satunya tempat kami tinggal ini boleh direhabilitasi dengan baik. Terutama ancaman pemanasan global yang telah memakan korban begitu banyak. Hasil panen yang seringkali meleset, bencana banjir, tanah longsor, dan masih banyak bencana yang melanda bumi ini menjadi ancaman bagi umat manusia. Tuhan, berikanlah anugerah-Mu, berikanlah belas kasihan-Mu agar umat manusia bisa merawat bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, belas kasihan-Nya Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam kitab Kejadian Tuhan memberikan dua mandat kepada manusia. Itu disebut dengan mandat budaya. Yang pertama adalah beranak cuculah, kuasailah bumi. Yang pertama berhasil, saudara. Sekarang penduduk dunia sudah berapa? Itu akan mendekati 8 miliar orang ya. Manusia berhasil beranak cucu, tapi kuasai bumi tidak berhasil, saudara. Tidak berhasil menaklukkan bumi. Yang terjadi adalah merusakkan bumi. Dan saudara-saudara, selain kita mendoakan bumi tadi, kita juga perlu mendoakan beranak cucu dalam konsep dunia yang secara global. Saudara lihat ada satu fenomena yang aneh tidak? Orang-orang yang berpikiran maju, SDM yang bagus, malah kecenderungan orang-orang seperti itu semakin menurun kan jumlah penduduknya kan ya, betul ya? Di Eropa orang-orang kan pikirannya maju tuh ya, usaha juga bagus, apa punya kemampuan. Tapi orang-orang seperti ini makin berkurang, yang kelahiran itu berkurang. Bahkan di negara Asia seperti Jepang, Korea, termasuk Singapura, saudara ya, penduduk yang bagus-bagus itu drop. Tapi sementara penduduk yang masyarakat yang menengah ke bawah itu beranak pinaknya banyak banget. Betul ya? Betul, saudara. Sekarang orang yang maju banyak yang nggak mau menikah, repot katanya. Mereka lebih senang piara anjing daripada punya keluarga. Dan yang punya anak, ada yang punya anak banyak yang maju, ya kan? Belum lagi yang aneh-aneh kan mereka kan laki-laki kawin sama laki-laki banyak bisa punya anak. Mereka kan binasa dalam satu musim kan ya. Tapi sebelum mereka binasa, mereka sudah tularkan kepada orang lain masalahnya kan ya. Sementara masyarakat kelompok yang lain itu bisa punya istri 2, 3, 4, satu istri, anaknya 5, anaknya 6. Dalam satu bapak itu bisa beranak berapa itu kan ya. Maka dunia ini akan dikelilingi oleh orang-orang yang SDM yang seperti itu, saudara. Ini adalah baik kemiskinan melahirkan kemiskinannya, dan maaf ya, kebodohan juga melahirkan kebodohan. Maka dunia akan dikelilingi dengan SDM yang model seperti itu. Sebagai contoh, lihat ya kejadian di Prancis kan. Begitu mereka berbaik hati, memberi peluang bagi orang-orang untuk masuk, sekarang hancur mereka itu. Hancur banget itu. Mobil yang dia hancurkan 3.000. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Belum ada yang kepikiran ya.
Nah itu dia saudara. Bumi memang penuh dengan orang, tetapi sayangnya adalah SDM seperti itu. Yang saya tidak merendahkan ini, tapi itu kenyataannya. Nah itu sebabnya kalau orang-orang yang tipikal seperti itu makin banyak, bukankah bumi ini menjadi beban? Bukankah itu menjadi ancaman bagi orang-orang? Ya, ancaman saudara. Mari kita berdoa saudara ya. Biar penduduk. Karena salah satu aspek kenapa Eropa mengizinkan negara-negara yang konflik di Timur Tengah mengungsi ke sana. Tadi saya lihat sebuah video, alasannya karena mereka kekurangan SDM supaya masuk tenaga kerja. Tapi begitu masuk tenaga kerja, mereka dikasih, kata di video itu, dikasih apa itu, hati malah mengambil jantung gitu. Itu terjadi mereka. Dan situasi ini tidak akan tambah baik, percaya dengan saya. Akan akumulasi dan Eropa itu akan hancur-hancuran. Perang itu pasti terjadi di dalam masyarakat. Ini sesuatu yang sulit. Mari kita berdoa. Bapak, sekarang kami berdoa untuk penduduk dunia yang sudah begitu banyak, tetapi cinta kasih dan sesama manusia betul-betul minus sekarang ini. Bagaimana manusia lebih menyayangi seekor ikan hias, manusia lebih sayang pada sepotong sepot bunga, seekor anjing daripada sesamanya. Ini menyedihkan sebetulnya. Karena memang manusia kadang-kadang berperilaku aneh, egois, kehilangan kemanusiaan, berperilaku kasar dan sebagainya. Tuhan belas kasihan kepada manusia yang sudah kehilangan kemanusiaan. Malah binatang mempunyai sikap-sikap yang jauh lebih mulia di dalam hal-hal tertentu daripada manusia. Berbelas kasihan oleh Bapa. Entah apa yang sudah dilakukan kami tidak tahu, tapi paling tidak kami berusaha untuk mengajarkan etika di dalam firman Allah. Etika yang kami rasa itu baik, bila terus kami ajarkan, kami suarakan. Tuhan tolong agar anak-anak kami, keluarga kami, jemaat kami terus menjadi manusia yang adalah manusia. Jangan biarkan seorang pun di antara kami menjadi semakin tidak menjadi manusia yang Bapa. Tolong kami Bapa, tolong kami Bapa. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Oke, sekarang mari kita berdoa untuk Indonesia, saudara. Jangan lupa kita selalu mendoakan agar tahun politik ini dapat kita lalui dengan selamat. Ya. Saya rasa sudah bisa ditebak ya, siapa calon presiden. Tidak akan lari dari 3 orang itu. Semoga hanya 2 orang saja, saudara. Semoga 2 orang. Kalau cuma 2 orang, pemilu cuma 1 putaran ya. Karena semakin banyak putaran, semakin banyak bahayanya, bukan? Semakin banyak ongkos yang dikeluarkan. Kita tahu lah ya. Kita berdoa agar orang terpilih atau orang yang betul-betul mencintai negara kesatuan ini. Itu penting, saudara. Okay. Kita berdoa kiranya nanti pada tanggal 14 itu jangan kemana-mana, saudara ya. Mempunyai hak suara, pakai hak suara itu, berikan suara pada orang yang tepat. Gereja tidak akan menyebutkan nama, tapi saudara tahulah ya siapa yang akan dipilih. Sekarang belum bisa pilih karena belum tahu siapa, tapi gambarannya sudah kelihatan kan ya, wayangnya sudah ada kan ya. Nah kita berdoa walaupun belum pemilu agar ke depan pemimpin yang terbaik boleh melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Jokowi memang sudah on the track ya, dan sudah melakukan banyak terobosan dan di luar negeri itu mendapatkan pujian yang luar biasa. Tapi anehnya kok sekelompok orang yang tidak bisa menghargai kan ya, itu yang penting. Karena itu mari kita berdoa agar ke depan akan ada seorang pemimpin yang bisa melanjutkan kepemimpinan yang sekarang ada. Mari kita berdoa saudara. Bapak, sekarang kami mau berdoa juga untuk
Indonesia yang telah memasuki tahun politik. Biasa akan ada gonjang-ganjing suhu politik yang memanas, ada berbagai peristiwa yang kadang-kadang di luar nalar. Kami berdoa kiranya situasi aman, tentram, boleh terpelihara dengan baik ya Bapak. Kami berdoa kiranya kontestasi ini dapat dilalui dengan baik, dan biarlah orang-orang jahat, orang-orang yang mempunyai tangan yang kotor, orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan, yang bikin kekacauan, bikin kerusakan, bukan orang itu yang akan terpilih. Orang-orang yang tangannya penuh dengan darah kiranya disingkirkan dan tidak boleh menjadi pemimpin menguasai negara ini Bapak. Kami berdoa kiranya aparat hukum bisa menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya, mengawal bangsa ini sampai pergantian presiden tetap aman sentosa ya Bapak. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan kiranya boleh berjalan dengan lancar, dan hasil tambang yang ada di perut bumi ini dapat dikelola dalam negeri dan memberikan pemasukan yang luar biasa untuk kesejahteraan bangsa ini. Kami berdoa kiranya Tuhan belas kasihan bagi Indonesia yang selama ratusan tahun dieksploitasi oleh bangsa-bangsa, dan bangsa ini tetap miskin dengan SDM yang sangat-sangat memprihatinkan, dan pembangunan tidak merata, dengan kemiskinan, jurang kemiskinan yang begitu lebar. Sekarang kami berdoa kiranya Indonesia di tahun 2045 akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani dengan SDM yang luar biasa. Ini doa kami Bapa, kami memohon di dalam Kristus Tuhan. Amin. Kita berdoa untuk orang-orang yang kurang sehat, saudara. Doakan Tuhan yang sudah pulang sore ini. Jadi selamat datang. Nah, rupanya setelah operasi baru ketahuan yang tadinya katanya cuma sobek, katanya putus katanya gitu. Jadi apanya itu Pak? Ototnya ya yang memegang lutut itu putus gitu. Itu butuh waktu pemulihan ya. Enak masih muda lah ya, lebih cepat ya. Kalau yang sudah berumur relatif sulit ya. Nah, biar boleh sempurna kesembuhannya. Dan memang susah saudara. Ada satu kawan saya, saudara pasti tahu ya, ada seorang pendeta yang pernah khotbah juga ya, pendeta Samuel Kriswantoro. Itu kawan saya kecelakaan sepeda motor juga, sudah operasi berkali-kali dan tidak berhasil. Sekarang lagi dioperasi lagi beberapa minggu lalu, sengaja dibuat tidak bisa bergerak. Jadi lututnya sekarang nggak boleh digerakkan, harus dalam posisi lurus begitu selama berbulan-bulan, dipasang pen. Nanti kalau sudah oke, dibongkar lagi. Ngeri banget saudara-saudara ya. Ya kita doakan Tuhan bisa cepat pulih. Doakan juga Ibu Asna saudara ya. Ibu Asna kiranya ditolong Tuhan, dijamah Tuhan. Dia pasti ada pikiran ya, mengganggu tidurnya juga, pekerjaannya juga ya, dan pergumulan ya selama bertahun-tahun. Dan Tuhan memberikan dia kemampuan untuk ditolong ya, dan penyakitnya ya, tumor dan perutnya itu waktu diangkat itu berapa 5 kilo kan ya, itu luar biasa besarnya saudara ya. Bayi jarang ada yang lahir 5 kilo kan? Iya Pak? Oh iya, Angel ya, Angel. Ada benjolannya, kita doakan. Waktu itu mau operasi ternyata jadwalnya bentrok katanya. Jadi terakhir itu dia pergi ke Jepang. Bukan berobat ya, jalan-jalan keluarganya. Belum saya dapat berita lagi ya. Kita doakan agar anak muda ini juga kuat ya. Saya ada satu teman SMP juga, orang Muslim, kita juga berdoa. Teman SMP SMA saya, beberapa tahun yang lalu dia terkena kanker payudara. Lalu dioperasi, dikucing, kemo, menderita sekali ya. Setelah payudara selesai, dia terkena kanker yang lain, yaitu apa itu namanya? Bukan yang di patah-patah, Sendi. bukan. Tutup. Dokter banyak banget ini ya.
jahat sekali itu. Jarang ada yang bisa lewat ya. Kawan saya itu berhasil sukses ya. Nah, beberapa hari lalu kami sudah berpisah sejak tahun 89. Nah, kemarin teleponan ya, dia bilang ada yang gak enak lagi di dadanya, mulai sakit katanya ya. Kita doakan namanya Suminat ya, agar Tuhan juga berbelas kasih kepada dia. Umurnya lebih kurang bahasa ya, sudah punya cucu 3 tadi dia. Iya, siapa lagi selain itu? Ibu mertua saya juga didoakan ya. Tuhan mau. Siapa lagi? Ibu-ibu yang lain? Bersyukur. Lutut saya sangat baik. Lutut? Memang kenapa lututnya? Sakit. Oh, tetap ada layak buat usia juga. Ya. Nah, sekalian kita berdoa untuk Ibu Herina, ada kesembuhan secara total ya. Saya belum update lagi bagaimana paru-parunya sudah oke? Masih terapi? Ya, mata udah oke kan ya? Udah dapat tidurnya. Jadi Ibu Diana masih update terus ya. Tulang belakangnya udah oke? Udah oke ya, kita syukur. Sekaligus berdoakan untuk Ibu Catur. Bapak Catur ada, Ibu Catur bukan? Ada di bawah. Mari kita doa ya, saudara-saudara. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk kawan-kawan yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk Johan yang telah keluar dari meja operasi, bahkan sudah pulang ke rumah. Kami berdoa kiranya lututnya yang cedera dan telah menjalani operasi dapat sembuh dan Yesus Tuhan secara tuntas. Kami berdoa untuk Ibu Asna, Tuhan kamu menolong. Dia banyak pikiran, mungkin juga ada kekhawatiran, banyak pertimbangan, banyak informasi yang membuatnya bingung. Tuhan kami berdoa kiranya di dalam kebingungannya imannya bertambah-tambah dan berikanlah sukacita dalam hatinya. Mungkin belum sepenuhnya tuntas masalahnya, tapi biarlah terapi yang dijalankan dan pertolongan Tuhan, topangan doa kami itu menolong memulihkan kondisi Ibu Asna. Tuhan juga memberkati Angel, anak muda ini harus menjalani operasi juga. Tuhan menolong agar ada jadwal yang pas sehingga tindakan operasi boleh diberikan untuk menyehatkan benjolan dari Angel ini. Tuhan menolong ibu mertua yang sering-sering lemah. Tuhan berikan gairah, memberikan semangat menghadapi hari-hari yang sulit ini, Bapak. Berkati Ibu Herlina dan seluruh proses pengobatannya. Banyak kemajuan yang telah dicapai, kami syukuri. Berdoa juga untuk Ibu Catur, kiranya Tuhan menolong agar ada kekuatan, kebugaran dan iman yang bertambah-tambah. Dan kalau Tuhan izinkan diberikan waktu yang pas untuk menghadapi terapi dari medis ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami titipkan pergumulan ini dalam tangan Yesus Tuhan. Amin. Gunakan waktu berdoa untuk pertemuan saudara masing-masing. Silakan. Amin. Mari kita berdoa untuk kegiatan minggu ini, saudara. Hari Minggu ada berbagai kegiatan. Lalu kita doakan juga untuk Naya, Pak Yafid. Naya sudah berangkat belum? Iya, hari saya cuma ngomong aku berdoa untuk Naya. Ya, kapan berangkatnya? Hari Sabtu Pak. Sabtu ya. Naya akan ikuti kompetisi paduan suara Pak ya? Iya, Festival Internasional di Singapura. Kita doakan selamat. Yang paling penting ya, punya pengalaman menang kalah itu urusan lain ya. Kalau menang itu bonus, tak dapat bonus nggak apa-apa. Yang penting dia punya pengalaman iman ya. Saya doakan semua sukses, baik, syukur-syukur bisa menang ya. Kita doakan untuk acara hari Minggu kita, lalu berdoa juga untuk perjalanan Naya. Pak Yafid ikut antar Pak? Hah? Oh enggak. Kalau gitu beri ini antar ya. Ya, mari kita berdoa saudara. Bapak berkatilah serangkaian acara ibadah persekutuan
pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan menolong agar semua ibadah bisa dipersiapkan dengan baik dan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Mulai sekarang kiranya Tuhan menggerakkan setiap orang untuk datang beribadah, yang baru, terutama yang lama-lama, mereka yang masih merasa nyaman, biarlah mereka boleh datang lagi ya Bapa. Kami siap melayani mereka. Tuhan memberkati setiap orang yang mempersiapkan diri melayani dengan sebaik mungkin. Berkati Naya, waktu rombongan akan menuju ke Singapura. Tuhan menolong, berikan pengalaman yang indah, perjalanan yang indah, boleh mengikuti festival ini dengan penuh sukacita. Anugerah Tuhan menolong, memberkati anak-anak muda ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam Kristus Tuhan. Amin. Kemarin simpatisan itu sudah mereka. Kenapa? Simpatisan yang bisa kita itu yang mau atestasi, katanya harus 6 bulan itu. Ya, Itu sudah mereka. ya, saya sudah kontak Pak Alvin ya, sudah melahirkan istrinya. Mereka tinggal di Poris ya, ya. Ya, saya sudah ucapkan selamat kepada suaminya. Ya, video sebentar ya. Ada bocah lucu. Masih Pak. Bocah ini lucu, lihat saudara-saudara. Orang tuanya makannya, dia taruh siapnya kecil. Terus dia kasih mamanya. Ini pasti bukan skenario. Dia makan yang kecil. Keren ya. Ini dia hormat pada neneknya. Dia panggil neneknya. Kita duduk ke belakang sendiri ya. Saudara, di bagian mana saudara berkesan dengan video ini? Bagaimana yang berkesan? Banyak Gabriel. Kalau kita kecil begitu nggak kira-kira ya? Jarang loh, ini termasuk anak jarang. Kalau kita yang gede kita ambil lah. Orang lain makan kawan, peduli amat ya. Yang penting saya kenyang. Saya dapat yang paling enak, yang paling bagus. Saya berkesan kali di bagian depan itu ya. Wah, ada dua kan, satu kecil satu besar. Dia ambil yang kecil, besarkan buat ibunya kan ya. Itu keren saudara. Apa yang saya dapatkan, anak ini adalah bukan anak egois. Bukan egois. Biasanya itu kan bertolak belakang dengan natur anak-anak kan. Betul nggak? Rata-rata anak-anak begitu. Bukannya anak, bapaknya juga. Bapaknya.
Kalau Mana juga kan? mana enggak? Enggak ya? Oh iya, syukurlah. Kalau gitu kamu tidak perlu bertobatnya. Keren itu video. Anak yang udah mementingkan diri gitu. Dia mau kasih orang yang baik. Kalau kita kan mau yang baik buat kita kan, yang nggak baik kita kasih orang lain. Yang berbahaya buat kita kasih orang lain. Kalau yang baik buat kita keep. Ini video mungkin pelajaran berharga. Nah, agak mirip dari itu kalau kita lihat saudara-saudara. Lukas pasal ke-8. Dengan cepat mari kita PA sedikit bagian firman ini. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini putar dari desa ke kota ke desa. Kedua 12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri bercoret Alkitab saya ini apa nih? Kusa, bendahara Herodes, Susan istri Pak Pardi, Susan dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu apa yang dikatakan kita? Melayani rombongan itu dengan apa? Dengan kekayaannya. Apa bedaan melayani kekayaannya dengan melayani dengan uang recehnya? Apa bedanya melayani dengan kekayaannya dan melayani dengan uang sisa belanja? Apa bedanya melayani rombongan itu dengan kekayaannya dengan uang sisa jajan, uang jajan? Apa yang dibayangkan di benak kita ketika kita membaca kata-kata dengan kekayaannya? Kira-kira nominalnya besar atau kecil ya? Besar. Kenapa besar? Nah juga kaya kan? Dan di antara mereka ada juga istri pejabat kan? Bendahara Herodes sebenarnya ini. Wow. Kenapa perempuan-perempuan ini? Kan cuma laki-laki loh. Nggak ada laki-laki sih. Yang makan dia ya. Yang masuk dalam rombongan itu 13 orang kan laki-laki semua kan? Yesus 12 muridnya. Jadi 13 orang laki-laki semua. Nah, Petrus ada istri, nggak dibawa kali ya? Jadi perempuan-perempuan ini yang mendukung kaum pria yang disebutkan sini. Gak tahu kenapa. Hebat perempuan waktu itu. Mereka memberi di dalam jumlah nominal yang kemungkinan besar. Itu besar sekali saudara. Kenapa mereka memberikan itu? Ayat kedua, boleh dibalik sedikit Ibu Desi. Ayat kedua memberikan penjelasan. Disembuhkan. Ada orang yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Jadi sebelumnya ada orang kerasukan setan. Si Maria ini kan ya? Magdalena, dia kerasukan setan, masukkan 7 setan. Itu disembuhkan oleh Yesus. Dibebaskan, disembuhkan, dibebaskan. Saudara, biasanya orang lebih senang keluarkan uang pada waktu berobat atau pada waktu sembuh. Ayo, lebih rela keluarkan uang gede pada waktu mau berobat atau setelah sembuh? Setelah sembuh, ini ada sakit penyakit nih. Ini ongkosnya kira-kira 1 miliar. Kalau punya uang 1 miliar bayar nggak? Bayar 1 miliar kan untuk sembuh kan. Tapi kalau udah sembuh suruh 1 bayar 1 miliar, udah aman kan ya? Karena udah sembuh. Tapi kalau
mati kan? Jadi orang berani bayar banyak karena apa? Pingin sembuh. Tapi seringkali setelah sembuh orang merasa berat. Betul nggak? Itu saudara, itu kondisi. Tapi yang terjadi adalah rombongan perempuan ini memberi banyak. Kenapa? Karena mereka mengerti betapa menderitanya kalau tidak disembuhkan. Betapa sengsaraannya kalau sakit. Kebayang nggak? Seandainya saya tadi sebutkan nih perempuan yang pendarahan 12 tahun itu kayak apa? Nggak nyaman ya? Laki-laki mah nggak tahu kayak apa sih. Abu Lim bisa jelaskan pendarahan? Nggak tahu kan? Kita nggak tahu rasanya kayak apa. Tapi kalau sekejap dia disembuhkan, itu rasanya seperti apa? Atau yang kita pernah diskusi, 48 tahun sakit apa itu? Lumpuh di kolam? 38 tahun. Oh, 38. Korupsi ya. 38 tahun sakit, tak disembuhkan. Wow, itu seperti apa sukacitanya. Maka baik-baiklah kita lihat apa kata Yesus di dalam Lukas 7 ayat 47. Ini yang Yesus katakan ketika perempuan ini memberikan persembahan yang besar dan orang-orang marah, ya kan? Nah, ayat 47 Yesus bilang ini, sebab aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Jadi orang yang tahu dosanya banyak dan mendapatkan penampunan, itu akan merasa hutangnya besar. Maka itu akan mendorong dia berbuat kasih yang besar karena dia sudah menerima banyak. Setuju saudara? Ini kata Tuhan. Nah saudara-saudara, perempuan ini melayani rombongan Yesus dari kekayaan. Mereka punya alasan. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang yang sudah diselamatkan? Mana yang lebih berharga? Disembuhkan dari kerasukan setan ataupun disembuhkan dari penyakit 12 tahun pendarahan dan diselamatkan dari api neraka? Mana yang lebih berharga Pak Iwan? Setuju. Kalau perempuan yang tadi memecahkan buli-buli dan sebagainya karena dia merasa dosanya terjadi, dia berbuat kasih yang besar. Bagaimana dengan orang yang telah diselamatkan? Apa yang kita bisa lakukan? Berapa sih harga satu orang? Ada yang bisa tebak? Nah, berapa harga manusia? Tata nilai ya. Betul. Yesus pernah bilang begini, apa artinya engkau memperoleh seluruh dunia, tapi engkau kehilangan jiwa, nyawa, dengan apa engkau akan menggantikannya? Ada yang tahu berapa harga seluruh dunia? Belum ada yang hitung sih. Yang saya tahu adalah orang yang terkaya di dunia saat ini bernama Bernard Arnault. Dia punya uang itu adalah 243,2 miliar US dollar. Gila banget. Ini orang terkaya di dunia. 243,2 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan, maka uangnya adalah 3.474 triliun. 3.000 triliun lebih. Keren kayak orang. Mau diapakan juga habis itu uangnya. Wow. Itu nomor satu. Yang kedua adalah Elon Musk punya uang 175,8 miliar US dollar. Gede banget itu saudara. Nah sekarang katakan Bernard Arnault punya 3.000
katakan 3.500 triliun. Pada waktu dia akan mati, dia sogok Tuhan, Tuhan kasih dia umur enggak? Nggak mungkin, saudara. Kalau dia tidak beriman, dia masuk neraka, lalu dia berkata, Tuhan ini ada 5.000 triliun, tolong selamatkan saya. Nggak bisa. Nggak peduli. Itu berarti, saudara, pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu begitu berharga untuk kita. Berarti darah Yesus itu mahal sekali. Darah Yesus mahal sekali. Dicurahkan demi menebus kita yang berharga. Mana yang lebih berharga? Saya, kita ini sama darah Kristus. Mana yang lebih berharga sebenarnya? Kita berharga. Seluruh dunia itu nggak bisa dibandingkan dengan harga diri kita. Karena apa? Seluruh harga ini nggak bisa digunakan untuk menebus kita. Ingat kata Yesus kan? Kita dapat seluruh dunia, nggak akan ada artinya kalau kehilangan jiwa kita. Oke? Berarti setiap orang kan berharga kan? Nah, di antara orang-orang berharga itu, mana yang berharga sebetulnya? Manusia dengan darah Kristus. Tentu darah Kristus. Nah, kalau Kristus mengorbankan dirinya, apa yang kita lakukan? Berapa waktu yang lalu sempat beredar sebuah video bagaimana katanya ada satu keluarga menguburkan seekor anjing. Katanya habis berapa waktu itu ya? 170 juta katanya ya. Keren ya? Kayaknya seumur-umur ya kita dengar ada orang habis 170 juta untuk menguburkan satu orang kan ya? Betul ya? Waktu itu papa habis berapa waktu itu? 200 miliar? Pasti gak sampai kan ya? Tapi buat satu ekor anjing ini 170. Dan saya baru tahu ternyata di Cengkareng sini itu ada pekuburan anjing binatang. Saya baru tahu. Ternyata ini benar gak benar? Silakan tanya yang punya anjing. Katanya begitu ya. Anjing ini pernah menyelamatkan keluarganya. Benar gak sih? Betul ya? Betul ya? Jadi kalau anjing ini pernah menyelamatkan keluarga ini, lalu ketika anjing mati, mereka memberikan apresiasi, masuk akal nggak saudara? Masuk akal nggak? Iya. Kenapa masuk akal? Karena mereka merasa anjing ini berjasa. Ini sebabnya mereka tidak sungkan keluarkan duit 170 juta. 170 juta itu gede loh. Itu satu mobil ya. Innova itu separuh kan ya? Betul kan ya? Separuh Innova itu. Wih. R3 itu baru itu. Lama ya. Wih. Mereka adalah kelokat. Kenapa? Anjing itu berjasa. Kita nggak punya anjing yang berjasa dari kita sih ya, betul ya? Tapi ada satu pribadi yang sungguh-sungguh berjasa, yang darahnya jauh lebih berharga daripada semua isi dunia ini. Yesus, dia berikan dirinya. Kalau Yesus mau berikan dirinya, apa yang mau kita berikan kepada Kristus? Kalau kita punya uang, maukah kita memberikan, melayani rombongan Yesus dan kekayaan kita? Tuhan berkati. Silakan kita mengenal saudara. Kami bersyukur ya Bapa, Kristus mati buat kami. Itu pasti melebihi pengorbanan orang tua kami, pengorbanan siapapun yang ada di dunia ini. Itu berharga, tapi tidak akan pernah sama dengan pengorbanan, harga pengorbanan dari Kristus Tuhan yang punya efek keselamatan kekal buat kami semua. Kami pasti tidak bisa membalasnya
tapi kami mau selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan ini. Dan kalau Tuhan berikan kesempatan, baiklah kami selalu bersyukur bisa memberi lebih lagi, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik segalanya buat kami. Terima kasih untuk pertemuan doa kami pada malam hari ini. Kami akan berpisah. Tuhan antar kami tiba di rumah kami dengan selamat. Hari Minggu kami siap melayani lagi. Dalam Kristus Tuhan, kami menaikkan doa syukur ini. Amin. Terima kasih.